Oke, jadi kita bakalan membahas latihan-latihan LWS kimia, larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi dari soal nomor 1 dia nanya pernyataan yang kurang tepat untuk larutan elektrolit. Nah, jadi larutan elektrolit itu sebenarnya apa sih? Nah, berasal dari elektro, berarti nanti ada listrik. Makanya jawaban yang A pasti benar karena larutan yang dapat mematikan arus listrik itu benar. Kemudian dalam larutan elektrolit itu kan contohnya ada asam, ada basa, dan ada garam. Nah, jadi asam sama basa dan garam itu, kalau asam nanti misalnya HCl, dia akan terionisasi menjadi ion H+ dan Cl-. Begitu juga basa misalnya NaOH, nanti dia juga akan terpecah jadi Na+ dan OH-. Kemudian garam contohnya NaCl, nanti juga terpecah menjadi Na+ dan Cl-. Jadi dia mengandung ion positif dan negatif yang bebas, benar. Daya hantarnya tergantung berat molekul, tidak. Jadi dia tergantung dari jumlah ion yang bergerak bebas ya. Kemudian senyawa ionik, ya benar. Jadi kalau misalnya senyawa yang dapat mematikan listrik itu ada ion sama kovalen. Nah, tapi bedanya kovalen yang harus dimantarkan listrik yaitu adalah yang polar. Nah, dapat terurai menjadi ion positif dan negatif, itu juga benar ya. Di sini juga udah ada. Nah, jadi fix banget jawabannya kalian bisa tulis adalah B. Ya B ya, jawabannya adalah B. Nah, kemudian soal nomor 2. Berdasarkan data tersebut, pasangan yang memiliki derajat ionisasi alfa sebesar 1 ditunjukkan oleh angka. Nah, jadi kita ingat-ingat lagi kalau elektrolit itu kan ada yang kuat di mana alfanya sama dengan 1. Kalau elektrolit lemah itu alfanya di antara ya dari 0,1 sampai mendekati 1, tapi sekitar 0,8 atau 0,7 karena udah 0,9 masuk elektrolit kuat. Nah, kemudian ada non elektrolit. Kalau non elektrolit berarti alfanya sama dengan 0. Nah, terus dia nanya nih yang sebesar 1. Berarti kalau sebesar 1 ini pasti adalah elektrolit kuat. Nah, elektrolit kuat itu ciri-cirinya gimana? Elektrolit kuat berarti yang pertama pasti banyak gelembung, karena misalnya ion-ionnya itu kan bergerak bebasnya sangat banyak, maka nanti gas hidrogen atau gas klorin ataupun gas apapun itu akan banyak. Nah, jadi kalau gasnya banyak berarti banyak gelembungnya. Kemudian nyala terang, of course karena banyak ini ya jumlah ion-ion yang bergerak bebas, maka dia akan nyala lampunya lebih terang daripada yang lemah dan non elektrolit. Nah, kalau elektrolit lemah gimana? Berarti dia sedikit gelembung atau tidak ada ya, tidak ada tapi nyala redup. Jadi lampunya itu masih nyala meskipun redup, atau sedikit gelembung tapi nggak nyala, itu juga bisa ya tidaknya. Jadi tidak nyala gitu ya. Jadi kalau misalnya elektrolit lemah dia sedikit gelembung, pokoknya ada sedikit gelembungnya. Nah, yang tidak itu maksudnya tidak nyala nih Bu Ralat ya, yang tidak nyala. Kemudian non elektrolit berarti tidak ada gelembung, tidak ada bubblesnya, kemudian juga tidak menyala. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita cari ya. Kita harus cari yang banyak gelembung dan nyala terang. Yang manakah itu? Nah, berarti ini banyak nih. Nyala terang. Udah dapat jadinya 2 sama 4. Kita cek kalau nomor 1 nyala, gelembungnya sedikit. Nah, ini apa nih? Pasti dia adalah elektrolit lemah. Kemudian yang ketiga, sudah mati tidak ada, berarti non elektrolit. Nah, terus yang kelima, udah mati tapi sedikit. Nah, kalau sedikit ini masuk elektrolit lemah. Jadi dia nggak apa-apa dia mati, tapi yang penting ada sedikit ya, it's okay. Oke, berarti udah clear, jawabannya adalah C. Lalu kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Senyawa berikut yang dalam keadaan padat tidak dapat mengantarkan listrik, tetapi keadaan lelehan dan larutan. Nah, jadi kita ingat-ingat lagi ya, kalau misalnya aturannya bagaimana gitu. Jadi kalau misalnya ion, dia padatan itu tidak mengantarkan listrik, karena kan posisinya dia sangat padat, tidak ada space untuk dia bergerak. Nah, kemudian kalau lelehan, lelehan itu kalau misalnya nih garamnya dilelehkan, maka lama-kelamaan dia akan
merenggang. Jadinya dia bisa mengantarkan listrik, yaitu kalau ion. Kalau kovalen gimana Bu? Kalau kovalen tergantung. Kalau kovalen polar dia hanya bisa dengan larutan. Larutan positif. Tapi kalau kovalen non polar dia tidak bisa semuanya negatif. Semuanya negatif. Nah, berarti ini udah jelas nih soalnya, berarti dia mau ion. Nah, ion itu terdiri muatan positif dan negatif atau logam dengan non logam. Nah, berarti kita lihat KBR. Oh, K ini golongan 1A. BR golongan 7A. Oh, ini plus 1, ini min 1 karena golongan 1A itu kan biasanya logam ya. Nah, jadi KBR bisa nih. Nah, jadi kita centang KBR bisa. C3OH apa? Ingat kalau ada CHOH. Nah, itu bagian yang mana tuh? Kita lihat di sini ya. Di sini ternyata dia masuk polanya alkohol, CHOH. Oke. Kalau dia masuk CHOH berarti dia non elektrolit. Berarti kita udah dapat nih jawabannya. Nah, jadi ini termasuk non elektrolit. Berarti nggak mungkin kita centang, biarkan aja seperti itu. Kalau CHO gimana polanya Bu? Jadi kalau CHO kita lihat di sini. Kita lihat di sini CHO berarti polanya adalah gula. Ya, gula. Jadi kita jawab langsung ini juga nggak mungkin. Ya, ini bukan ikatan ionik, ini malah non elektrolit. Kemudian yang seperti ini, kemarin ada yang nyebutkan C1 N2H4O, ini adalah urea. Jadi juga tidak. AlCl3, nah L ini golongan 3A, Cl golongan 7A. Berarti di sini positif 3, di sini min 1. Ada positif dengan negatif. Nah, fix banget ini pasti ikatan ionik. Jadi jawabannya adalah kita centang seperti itu. Kemudian nomor 4. Dia nanya daya hantar listrik yang sama kuat. Gimana tuh caranya? Jadi kalau daya hantar listrik yang kuat sebenarnya kita harus ionisasikan dulu. Ionisasikan. Nah, ionisasikan kan agak lama ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ionisasikan juga boleh seperti ini jadinya. Gini, 2 jadi punya lawannya. Jadinya Ca2 plus tambah OH min. Terus karena ada 2, maka depan sini kalikan 2. Maka kita hitung ya koefisiennya yang di depan sini. Nah, depan sini 1, depan sini adalah 2. Berarti 1 tambah 2 adalah 3. Jadi jumlah koefisiennya adalah 3. Nah, 3-nya ini harus kita kalikan. Jadi 3 dikalikan dengan molaritasnya 1M. Berarti jawabannya 3. Nah, seperti itu. Ya. Ini adalah, kalau kita cek, ini adalah basa kuat. Jadi kalau dia basa kuat, pasti dia elektrolit kuat. Oke, kemudian lanjut lagi HCl. HCl adalah asam kuat. Nah, berarti kan juga sama nih elektrolit kuat. Tapi kita cek lagi. HCl itu ionisasinya seperti apa? H plus Cl min. Nah, di depannya sini tidak ada angka berarti 1. Depan sini juga nggak ada angka berarti 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti kalau kita kalikan ya, 2 dikalikan 1M. Berarti jawabannya adalah 2. Nah, berarti kita udah dapet ada 3 sama 2. Lanjut lagi K2CO3. Nah, K2CO3 cara bacanya gimana? CO3 ini satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan ya. Berarti K sendiri, CO3 sendiri. Nah, 2 ini jadi punya lawannya, jadi 2 min. K itu pasti plus, karena di sini ada 2, maka depannya kalikan 2. Maka kita hitung ya. Di sini ada 2, di sini ada 1. Jadi N-nya ada 3 ternyata. Nah, 3 ini dikalikan 1. Jadi jawabannya 3. Nah, kebetulan K2CO3 ini kan tidak ada H di depan, tidak ada OH di belakang. Ini adalah garam. Which is kalau garam itu adalah elektrolit kuat juga. Sama ya. Nah, jadi kita udah dapat sebenarnya jawabannya. Oh, ternyata sama-sama kuat, sama-sama 3. Berarti jawabannya sebenarnya udah dapat 1 dan 3. Kenapa nomor 4 enggak? Jadi nomor 4 ini ingat ini adalah urea. Urea tuh non elektrolit. Jadi enggak akan sama. Ya. Jadi seperti itu cara ngeceknya untuk ion-ionnya. Atau kalau misalnya kalian mau pakai cara cepat juga boleh. Misalnya NaCl. Na-nya ada berapa? 1. Cl-nya ada berapa? 1. 1 tambah 1 2. Atau K2CO3. K-nya ada berapa? 2. CO3 ini 1 kesatuan. 1 doang, kecuali tulisannya seperti ini.
baru ini ada 2. Ya, itu bedanya. Jadi sama, kalian mau pakai cara cepat atau cara panjang juga sama. Lanjut nomor 5. Nah, ini dia bilang asam bromida terang. Kalau terang ingat tadi ya, itu adalah elektrolit kuat. Nah, tidak menyala tergantung, dia bisa elektrolit lemah, bisa non. Tapi kan di sini adalah sukrosa. Sukrosa itu adalah gula. Ingat, gula tidak mengantarkan listrik, berarti ini adalah non. Kemudian redup, pasti dah elektrolit lemah. Ya, jadi kalau misalnya disuruh berdasarkan daya antar listriknya, pasti yang kuat adalah yang HBr. Baru NH4OH, baru C12H22O11. Nah, jadi udah seperti itu, Done. Terus nomor selanjutnya nomor 6. Di sini disuruh melengkapi pernyataan berikut yang benar. Jadi alat elektrolit itu kita bisa pakai alat uji elektrolit. Nah, jadi kita bisa ngelihat gimana dia bisa mengantarkan listrik. Nah, kita kembali ke slide yang seperti ini ya. Nah, jadi nanti larutannya itu akan terionisasi menjadi ion H+ dan Cl-. Nah, kemudian baterai yang muatannya positif itu akan menyebabkan elektrodenya bermuatan positif yang dikenal dengan anode. Nah, kemudian nanti si anion, ini anion ya, anionnya akan menuju kutub positif. Ya, berkutub si positifnya ini adalah namanya anode. Jadi ngomongnya adalah anode, dan nanti si anodenya ini akan melepaskan gas, menghasilkan gas, makanya ada gelembung-gelembungnya, dan melepaskan elektron. Nah, elektron ini akan jalan dari anode ke katode yang bisa bermuatan negatif karena kena dengan kutub negatif dari si baterainya. Nah, jadi si kationnya ini kation akan menuju ke kutub negatif, yaitu namanya katode. Nah, kation yang bermuatan positif, anion yang bermuatan negatif. Terus yang bisa mengantarkan listrik itu ada siapa? Oh, ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Kovalennya apa? Oh, kovalennya adalah kovalen polar. Ya, jadi yang bisa mengantarkan cuma itu. Kita lihat lagi. Terus padatan senyawa ionik bersifat gimana? Oh, bersifatnya karena kita lihat ya, kalau larutan ion itu seperti apa. Jadi larutan ionik kalau misalnya padatan, dia tidak bisa ion-ionnya bergerak bebas, sehingga dia sifatnya adalah tidak bisa mengantarkan listrik, berarti dia konduktor. Tidak bisa mengantarkan listrik. Kemudian yang terakhir, parameternya gimana supaya kita tahu dia tuh bisa mengantarkan listrik atau tidak? Kita bisa lihat dari alfanya. Ya, alfanya. Kayaknya Ibu minggu lalu ada nih jelaskan ya. Jadi daya antar listriknya tuh bisa dilihat dari banyaknya sedikitnya ion yang ada di proses ionisasinya. Nah, makin banyak ionnya maka makin kuat daya antar listriknya. Jadi kita menggunakan nilai alfa atau dikenal dengan derajat ionisasi. Kalau ionisasi itu buat kovalen. Ya, buat kovalen. Kalau disosiasi itu buat yang ionik. Jadi makanya Ibu tulisnya ada derajat ionisasi dan ada derajat disosiasi. Udah deh, Done. Seperti itu untuk penjelasan LWS-nya. Jadi tinggal kalian kerjain aja ya. Ini cuma ada 6. Dan jangan lupa di SS. Terima kasih.